Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul Islam, azakumullah, pembahasan kita adalah asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Apa urgensi atau faidah dari mempelajari tanda-tanda hari kiamat? Tentunya ya akhwat Islam, mempelajari tanda-tanda hari kiamat ada faidah-faidah yang bermanfaat untuk kita. Apa itu? Yang pertama, menunjukkan akan sidqur Rasul, akan kebenaran yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, di mana yang Rasulullah kabarkan tentang tanda hari kiamat ternyata terjadi seperti yang Rasulullah beritakan. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak dusta. Yang kedua, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar seorang nabi dan rasul. Ya. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Karena itu wahyu, berarti semua itu pasti benar, hak. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Berbeda dengan kalau ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, ya, yang ia ucapkan tidak benar, tidak terjadi seperti apa yang ia ucapkan. Tapi ketika yang Rasulullah SAW ucapkan itu ternyata semua terjadi, tidak ada yang tidak terjadi, semua terjadi. Berarti itu akan menunjukkan kebenaran nubuahnya Rasulullah SAW. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik apa? Yaitu benarnya akan terjadi hari kiamat, dan bahwasanya hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Iya, ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya tanda-tanda hari kiamat, dan ternyata satu persatu kita lihat dengan mata kepala, maka itu memberikan kepada kita keyakinan bahwa memang hari kiamat pasti akan terjadi. Dan tentu ya akhi, ya, hal ini menyebabkan kita dari sekarang kita bersiap-siap diri menuju kehidupan akhirat nanti dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita berusaha untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan kebaikan demi kebaikan, meninggalkan kemungkaran demi maksiat, ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu apa tanda-tanda hari kiamat? Para ulama membagi tanda hari kiamat menjadi dua. Yang pertama tanda hari kiamat kecil, dan yang kedua tanda hari kiamat apa? Besar. Tadi saya tanya ke Ustaz Ahmad Zainuddin, ini tanda hari kiamat yang mau dibahas yang mana ya? Tanda hari kiamat kecil apa tanda hari kiamat besar gitu kan? Soalnya kalau dibahas semuanya satu persatu 2-3 jam juga nggak bakalan selesai. Ya, kalau antum maunya bahas tanda hari kiamat yang mana, Mas? Yang kecil apa yang besar? Hah? Semuanya? Ya nggak apa-apa lah semuanya. Tapi mungkin kita nggak sebutkan semua ya. Yang penting-penting aja lah. Ya. Apa perbedaan tanda hari kiamat kecil dengan tanda hari kiamat besar? Kata para ulama, tanda hari kiamat kecil itu terjadi jauh dari tanda hari kiamat besar. Ya, terjadi jauh dari hari kiamat. Sedangkan tanda hari kiamat besar itu terjadinya dekat dengan hari kiamat. Kita akan bahas tanda hari kiamat kecil dulu ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum.
Yang pertama yaitu bi'tsatur rasul, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu ana was-sa'atu kahatain." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jarakku dengan hari kiamat itu seperti ini. Ya. Kemudian Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dengan jari apa? Tengah. Ya, kemudian Rasulullah SAW ya lebarkan begini. Berarti ya diutusnya Rasulullah dengan hari kiamat itu sudah dekat. Itu 1400 tahun lebih yang lalu. Gimana sekarang coba Pak? Iya, berarti kita ini sudah subhanallah sangat-sangat dekat sekali. Istilahnya sih mau maghrib gitu loh Pak. Iya, subhanallah. Yang kedua, ikhwata Islam azakumullah, yaitu insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah datang hari kiamat dan telah terbelah bulan. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Qad kana hadza fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama warada fi dzalika al-ahaditsul mutawatirah bil asanidis sahihah. Wa hadza amrun muttafaqun alaihi bainal ulama. Anna insyiqaqal qamar qad waqa'a fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini kata beliau sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang mutawatir dan sahih, dan para ulama semua sepakat akan terjadinya terbelahnya bulan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Baina nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina idin falaqal qamaru fil qatain." Ketika kami bersama Rasulullah SAW di Mina, tiba-tiba bulan itu terbelah jadi dua. Ya. Fakanat falqah wara'al jabal wa falqah dunah, di mana sebagiannya itu berada di belakang gunung, ya sebagiannya lagi ya tidak. Faqala lana Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ishhadu, saksikan itu." Subhanallah ya akhi, ya. Ini di zaman Rasulullah SAW disaksikan langsung oleh para sahabat Rasulullah SAW terjadinya ya belahnya bulan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu narul Hijaz allati adha'at a'naqal ibil bi Busra. Munculnya api yang sangat besar di negeri di Hijaz. Saking besarnya itu api sehingga menyinari punuk-punuk unta yang ada di kota Busra. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, dari Imam Bukhari dan Muslim, ya beliau bersabda, "La taqumus sa'ah hatta takhrujan narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibili bi Busra." Tidak akan tegak hari kiamat sampai keluar api di negeri Hijaz. Saking besarnya api itu menyinari punuk unta yang ada di kota Busra. Busra itu di Syam. Ya. Berkata Imam Nawawi ya, ternyata menyaksikan kejadian itu, akhi. Terjadi di zaman Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, ini Imam Nawawi yang ulama dulu ya, bukan Nawawi Banteni ya. Kalau di Indonesia kan terkenalnya Nawawi Banteni ya Pak. Ya. Kata Imam An-Nawawi, kharajat fi zamanina narun bil Madinah sanata 54 wa 600. Telah keluar di zaman kami ini
api di kota Madinah, yaitu tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Wa kanat naron 'azimah jiddan, kata beliau, dan itu api yang sangat besar sekali. Min jambil Madinah asy-syarqi wara al-Harrah, yaitu dari sebelah kota Madinah bagian timur, belakang Harrah. Ya. Tawataral ilmu biha 'inda jami'i Syam wa sairil buldan. Di mana semua negeri tahu akan kejadian ya keluarnya api tersebut. Wa akhbarani man hadaraha min ahli Madinah, bahkan ya penduduk kota Madinah telah mengabarkan kepada Imam Nawawi tentang kejadian tersebut. Dan Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan kejadiannya itu ya, sebelum keluarnya api yang sangat besar itu, kota Madinah itu diguncang gempa selama 3 hari 3 malam, sehingga orang-orang pergi ya, berlari ya ke puncak-puncak gunung, dan mereka mengira akan terjadi hari kiamat. Sehingga kemudian tiba-tiba ya dari Harrah Syarqiyah bagian timur kota Madinah itu mengeluarkan api yang sangat besar sekali. Ya, ternyata ya akhi itu sudah terjadi pada tahun berapa tadi? 654 Hijriah, Masya Allah. Terjadi kan apa yang Rasulullah SAW kabarkan? Terjadi, subhanallah. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yaitu munculnya fitnah. Ini tanda hari kiamat yang berikutnya, yaitu munculnya fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini, akhi? Fitnah yang dimaksud di sini yaitu munculnya pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, munculnya Khawarij, munculnya apa itu? Ya, Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Demikian pula ya para duat ila abwabi jahannam, dai-dai ke neraka jahannam. Dan subhanallah Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa tempat munculnya itu di arah timur sana, di arah timur kota Madinah. Ya, sambil Rasulullah menunjuk, ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwa fitnah itu munculnya dari sana. Min haitsu tatlu'u qarnu syaitan, yaitu dari arah munculnya apa? Tanduk syaitan. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, yang dimaksud dengan arah timur di sini yaitu di Irak. Di mana? Di Irak, Pak. Dan Irak di zaman dahulu itu mencakup Iran dan Irak. Kalau sekarang kan jadi pecah, jadi Iran dan Irak. Kalau di zaman dahulu itu jadi satu, namanya Irak semuanya itu. Iya. Dan ternyata benar, Pak. Iya. Munculnya semua firqah-firqah sesat dari sana. Khawarij dari sana. Dari Basrah, dari Baghdad. Murji'ah dari sana. Syiah dari sana. Jahmiyah dari sana. Bahkan juga agama-agama Majusi dari sana. Iya kan? Iya. Para penyembah berhala dari sana. Benar yang Rasulullah SAW kabarkan. Fitnah-fitnah yang muncul yang Masya Allah itu ya menyesatkan manusia itu ternyata muncul dari arah timur sana, ya akhul Islam. Dan kita di Indonesia termasuk timur juga, Mas. Iya. Makanya kan di Indonesia kita lihat Masya Allah yang namanya pemikiran-pemikiran aneh itu ada semua katanya, Pak. Ada yang ngaku-ngaku Nabi, ada lagi yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, ada lagi macam-macam. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara tanda hari kiamat yang lainnya, khurujud dajjalin wal kadzabin ad'iya'un nubuwah.
yaitu keluarnya para pendusta yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Jadi mereka mengaku dirinya nabi. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yub'ats dajjaluna kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'um annahu Rasulullah." Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul para pendusta Dajjal. Jumlah mereka sekitar 30 orang kata Rasulullah. Semuanya mengaku bahwa dirinya utusan Allah. Masya Allah, ya. Di zaman Rasulullah sudah muncul, siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian disusul lagi oleh Al-Aswad Al-Insi yang ada di Yaman. Disusul lagi oleh Sajah, seorang wanita, dukun, lalu mengaku-ngaku dirinya Nabi. Kemudian Tulaiha Al-Asadi. Tulaiha Al-Asadi ini tadinya seorang sahabat yang kemudian dia mengaku-ngaku Nabi, namun setelah itu ia taubat dan kembali bagus Islamnya dan wafat di atas keislaman Tulaiha Al-Asadi ini. Kemudian muncul lagi, terus muncul ya akhal Islam azakumullah. Di Indonesia banyak sekali yang kemarin tuh yang namanya tuh Musodik gitu ya. Ada lagi Lia Edan ya. Ada lagi siapa lagi tuh Pak mengaku Nabi itu Pak. Bahkan di Indonesia ini Pak ada lembaga namanya Lembaga Kerasulan. Itu pernah tenar tahun 80-an Pak. Jadi lembaga ini punya keyakinan katanya Rasul itu masih ada sampai detik ini. Kenapa alasannya? Kata mereka yang Allah hapus dalam Al-Quran itu Nabi. Allah mengatakan wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Berarti Rasulullah SAW itu hanya menutup para nabi, tidak menutup Rasul. Jadi menurut mereka Rasul masih ada. Dalilnya ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula katanya. Sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang Rasul. Berarti kata mereka Rasul itu masih ada sampai detik ini. Bayangkan Pak, ya kesesatan mereka. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan apa? Wa ana khatamur rusul, dan aku adalah penutup para rasul. Ya, dengan lafaz seperti itu. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka hati-hati akhi ya dari yang namanya orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Wajib kita yakini bahwa Rasulullah SAW nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Siapa yang punya keyakinan bahwasanya ada setelah Rasulullah SAW seorang nabi, maka kata para ulama dia murtad, ya, kafir, keluar dari Islam. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa pengikut siapa itu Mirza Ghulam Ahmad itu, ya, dan dia punya keyakinan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu memang nabi setelah adanya Nabi Muhammad SAW, maka ini bukan Islam ya akhi. Ya. Dan di antara tanda kebatilan Mirza Ghulam Ahmad, dia wafat gara-gara mubahalah, Pak. Karena terjadi mubahalah antara ulama Ahlus Sunnah dengan Mirza Ghulam Ahmad ini. Yang kemudian isi mubahalah itu bahwa siapa di atas kebatilan maka ia akan mati sebelum setahun. Ternyata baru 5 hari setelah mubahalah mati. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara tanda hari kiamat lagi qabdul ilm wa zuhurul jahl, yaitu dicabutnya ilmu dan munculnya kebodohan, tersebarnya kebodohan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-harju wal harju al-qatl. Di antara tanda hari kiamat, sebelum adanya hari kiamat kata Rasulullah, akan ada hari-hari yang turun padanya kebodohan dan akan diangkat ilmu,
dan akan banyak terjadi pembunuhan, kata Rasulullah SAW. Lihat akhi, ya, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nanti ilmu itu akan diangkat. Diangkatnya ilmu itu bagaimana caranya? Dengan diwafatkan para ulama. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Allah tidak mencabut, ya, ilmu itu dengan sekaligus cabut dari dadanya manusia, tidak. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya siapa? Para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, ketika Allah tidak menyisakan lagi para ulama, apa yang terjadi? Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya tentang agama. Fa'aftau bi ghairi ilm, maka mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Dan subhanallah Pak, di antara yang menyebabkan banyaknya kejahilan adalah ketika orang-orang yang tidak punya ilmu ikut berbicara tentang agama. Coba Pak lihat kita ya, adanya pildacil, tuh nggak pildacil Pak, pemilihan dai kecil. Iya, bayangkan anak-anak kecil dilatih supaya pintar ngomong. Kalau di zaman dahulu, yang namanya anak kecil itu disuruh ngapalin Quran, ngapalin hadis, ngapalin riwayat. Di zaman sekarang malah apa Pak? Diperlombakan, ya, supaya bagaimana pintar ceramah. Nanti kalau sudah juara 1, wah diundang tuh kemana-mana Pak. Subhanallah. Seperti ini subhanallah ya akhwal Islam, mendukung untuk berkata tanpa ilmu. Akhirnya diangkatlah orang-orang yang bukan ulama dan dianggap ulama, apalagi kalau sudah masuk TV itu Pak. Ya, TV nasional itu kan ya. Ya. Sebagian orang awam mengatakan katanya nggak mungkin kalau bukan ulama, kalau yang namanya masuk TV itu pasti biasanya katanya orang-orang pilihan katanya gitu kan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka menganggap ya yang seperti itulah ulama. Wallahu musta'an wa tiklan. Apalagi akhi di zaman sekarang ini kita lihat di media-media sosial, di Facebook dan yang lainnya. Kadang kita lihat para pemuda yang sedang semangat menuntut ilmu agama pun juga gimana ya, ikut berbicara tentang agama gitu loh Pak. Ikut Masya Allah berkomentar, berdebat dan yang lainnya. Ini bahaya akhi, azakumullah wa yakum. Iya. Kewajiban kita para penuntut ilmu adalah sibukan dulu untuk menuntut ilmu. Adapun kalau kita sibukan untuk berdebat, berdialog di media-media sosial dengan alasan katanya share ilmu. Betul, share ilmu bagus Pak. Tapi kan kita melihat ternyata kenyataan yang kita lihat di zaman sekarang ini malah para penuntut ilmu yang ya mungkin kalau bisa dikatakan bahasa Arab aja nggak paham gitu loh. Ilmu usul fikih nggak pernah belajar, ilmu alat nggak pernah belajar, tapi sok taunya minta ampun Pak. Iya. Nah ini yang berbahaya ya akhi, azakumullah wa yakum. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Dalam hadis yang Ibnu Majah, ya kata Rasulullah SAW, ya beliau bersabda, subhanallah, kata Rasulullah SAW itu apa? Subhanallah, kok lupa ya, barusan masuk, ya udah keluar lagi. Kata Rasulullah SAW, wayantiqur waibidoh. Ya,
Kata Rasulullah, satakun sinuna khadi'at, akan muncul nanti tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang dusta dianggap jujur, orang jujur dianggap dusta. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fihi al-kha'in. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, dan orang yang berkhianat dianggap amanah. Wa tantiqur ruwaibidah, dan akan berbicara para ruwaibidah. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, at-tafih yatakallam fil umuril ammah, yaitu orang-orang yang bodoh tapi berani berbicara masalah-masalah besar. Berani berbicara masalah-masalah apa? Besar. Masalah besar. Ya, seperti masalah-masalah kontemporer, masalah politik, masalah-masalah din yang memang butuh kepada ijtihad. Yang boleh berbicara dalam masalah seperti itu siapa? Para ulama besar. Ini yang kita lihat, subhanallah, akhi, para penuntut ilmu yang baru menuntut ilmu pun juga ikut bicara. Ini yang wallahi ya sangat menyedihkan sekali ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan itu termasuk tanda hari kiamat sebetulnya ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu akhi, ya di antara tanda hari kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan tersebarnya ya kejahilan. Bukan kebodohan tentang ilmu dunia, bukan. Akan tetapi yang dimaksud di sini yaitu kebodohan tentang ilmu din. Ya. Kalau dahulu di zaman Umar bin Khattab, Umar melarang pedagang yang tidak faham fikih dagang untuk masuk pasar. Kalau di zaman sekarang semua orang masuk, mau tahu fikih dagang kek, enggak tahu fikih dagang kek, yang penting Anda mau dagang silahkan. Ya. Bahkan mungkin kalau pedagang-pedagang di zaman sekarang kalau ditanya apa syarat-syarat sah jual beli, nggak ada yang tahu. Ya. Apa itu riba, nggak ada yang tahu. Apa itu jual beli yang dilarang, nggak ada yang tahu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya, di antara tanda hari kiamat diangkatnya ya orang-orang yang bodoh dalam agama ya sebagai orang-orang pemberi fatwa dalam agama. Allah musta'an. Kemudian di antara tanda hari kiamat juga ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, yaitu taklimus siba' wal jamad lil ins. Bahwa binatang-binatang buas nanti akan berbicara dengan manusia. Nah ini belum terjadi ini Pak. Ya, tapi itu akan terjadi. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah, ia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha, thumma aqbala 'ala an-nas faqala, baina rajulun yasuqu baqarah idh raqibaha fadarabaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh. Setelah selesai salat subuh, Rasulullah SAW menghadap kepada manusia. Lalu beliau bersabda, ketika ada seorang laki-laki yang menggiring ya baqarah, yaitu sapi yang ia kendarai, ia pun memukul sapi tersebut. Faqala, maka si sapi ini berkata, "Inna lam nukhlaq li hadza. Innama khuliqna lil harth." Ya kami tidak diciptakan untuk ini, akan tetapi kami diciptakan untuk ya harth. Harth itu untuk apa sih? Mengerjakan sawah gitu loh. Ya. Faqala an-nas, subhanallah, baqarah takallam. Subhanallah, ada sapi bisa bicara. Ya. Faqala fa inni u'min bihada
Maka kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku beriman dengan ini, aku dan Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian beliau bersabda, wa bainama rajulun fi ghanamihi idh 'ada dhi'bu fadhahaba minha bisyah. Ya, ketika ada seorang laki-laki sedang menggembalakan dombanya, tiba-tiba dombanya itu diserang oleh seekor serigala. Lalu serigala itu membawa dombanya. Fatalaba hatta ka'annahu istanqadhaha minhu. Lalu orang Oniba ya mencari dan mengejar siapa itu? Serigala tersebut dan merebut dombanya dari serigala tersebut. Faqala lahu dhi'bu, apa yang terjadi, Pak? Setelah diambil dombanya dari serigala tersebut, ternyata si serigala ini duduk sambil bicara. Apa kata si serigala ini? Ya hadza istanqadhtaha minni faman laha yaumus sab' yauma la ra'iya laha ghairi. Ya. Maka serigala ini berkata, apa kata serigala ini? Hai, bagaimana kamu hendak mengambil ia dariku? Ya. Maka orang-orang merasa aneh. Subhanallah, ada serigala bisa bicara. Ya. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya aku beriman dengan ini. Abu Bakar dan Umar pun beriman. Artinya ini akan terjadi nanti. Ya, sapi bisa bicara. Demikian pula apa? Ya. Serigala, binatang-binatang buas. Antum mungkin nanti ke taman safari pada ngomong semua sama antum. Ya. Di antara dalilnya juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam ya Ahmad, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ada dhi'bu ala syatin fa akhadhaha fa talabahu ar-ra'i fantaza'aha minhu. Bahwa ada seekor serigala yang menyerang ya memangsa seekor domba, lalu serigala ini mengambilnya. Maka si pengembala pun mengejarnya dan mengambil domba tersebut dari serigala tersebut. Fa'aq'ad dhi'bu ala dhanabihi. Maka serigala ini pun duduklah di atas ekornya dan berkata, ala tattaqillah tanzi'u minni rizqan saqahu Allahu ilai. Apa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Bagaimana kamu mengambil rezeki yang telah Allah berikan kepada saya? Kata serigala ini. Ya. Faqal, lalu si pengembala ini berkata, ya ajabi, dhi'bun muq'in ala dhanabihi yukallimuni kalamal ins. Aneh sekali, ada serigala yang duduk di atas ekornya dan berbicara seperti manusia. Faqala dhi'bu, lalu serigala ini berkata, ala ukhbiruka bi'ajab min dhalik, maukah aku beritahukan kepada kamu yang lebih aneh dari ini? Ya. Muhammadun bi Yathrib yukhbirun nas bi amba'i ma sabaq. Yaitu Muhammad di kota Yathrib sana, ia mengabarkan berita-berita yang telah tentang berita-berita orang-orang terdahulu. Itu lebih aneh lagi, kata siapa? Kata serigala ini. Fa aqbala ar-ra'i yasuqu ghanamahu hatta dakhala al-Madinah. Maka si penggembala ini pun membawa kambing-kambingnya sampai ke kota Madinah. Fazawwaha ila zawiyatin min zawayaha. Kemudian ia pun menyimpan kambing-kambing tersebut di sebuah tempat di kota Madinah. Tsumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu si penggembala ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, dan mengabarkan, menceritakan tentang kejadian tersebut. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanudiya bis salati jami'ah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk supaya dipanggil ya salat. Lalu kemudian orang-orang pun berkumpul untuk salat. Kemudian Rasulullah SAW pun keluar. Faqala lirra'i, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada si pengembala tersebut, akhbirhu, kabarkan kepada mereka tentang kejadian tadi. Fa akhbarahum, lalu kemudian si penggembala ini pun mengabarkan hal tersebut
kepada para sahabat. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, sadaq, benar apa yang dikatakan oleh si penggembala ini. Walladzi nafsi biyadihi la taqumu as-sa'ah hatta yukallima istiba'al ins wa yukallima ar-rajul 'adbata sautihi wa syiraka na'lihi. Ya. Tidak akan tegak hari kiamat, kata Rasulullah, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak akan tegak hari kiamat sampai binatang ternak, binatang buas nanti akan mengajak bicara manusia. Bahkan sampai-sampai kata Rasulullah SAW, ya, cambuk dan tali sendalnya pun akan mengajaknya bicara. Wa yukhbiruhu yafakhidhuhu bima ahdatha ahluhu ba'dahu. Bahkan paha si orang tersebut mengabarkan apa yang dilakukan oleh istrinya di rumahnya tersebut. Masya Allah. Ya, ternyata Rasulullah SAW mengabarkan ini akan terjadi, Mas. Bahwa nanti ya di akhir zaman itu binatang-binatang, terutama binatang buas akan bicara kepada manusia. Ya, sampai-sampai kata Rasulullah tali sendal pun bisa bicara. Allahu a'lam, mungkin kemajuan teknologi apa gimana kita nggak tahu. Di zaman sekarang aja, masya Allah Pak, ya kita bisa pasang apa itu di HP, ya CCTV, kemudian bisa kita lihat di HP. Kemana-mana kita pergi bisa lihat. Bahkan ya teknologi sekarang itu masya Allah luar biasa canggih sekali ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Wallahu alam apakah itu karena kecanggihan teknologi atau memang hakikat memang benar-benar akan bicara. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Kemudian di antara tanda hari kiamat berikutnya ya akhi azakumullah wa iyyakum, kasratu zalazil wa zuhurul khasf wal qadhf wal masakh. Itu banyaknya gempa bumi. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, la taqumu as-sa'ah hatta yuqbadal ilm wa takthurul az-zalazil. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu itu dicabut dan akan banyak gempa bumi. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, waqad waqa'a fi katsir min al-bilad asy-syamaliyah wasy-syarqiyyah wal-gharbiyah katsir min az-zalazil. Walakin alladhi yadhhar anna al-murad bi kathratiha shumuluha wa dawamuha. Kata beliau, telah terjadi di daerah utara, timur, demikian pula barat seringnya gempa bumi. Akan tetapi yang tampak wallahu a'lam yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah yaitu terus-menerus bergempa. Iya. Dimana di zaman sekarang pun kita lihat akhi ya yang namanya gempa bumi sering terjadi. Musibah-musibah dan yang lainnya, masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Sebutkan dalam hadis, yakunu fi akhir hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Benar-benar akan ada dalam umat ini khasfun. Khasfun itu bagian bumi yang ditenggelamkan ke dalam. Wa maskhun, yaitu adanya orang-orang yang dirubah bentuknya menjadi ya bentuk keledai atau binatang babi atau kera, ya. Wa qadhfun, yaitu dilempari dengan batu, ya. Qalat, maka Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun. Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang soleh ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, iya. Idza dhaharal khabath, apabila maksiat telah tampak secara terang-terangan. Ya, walaupun banyak orang soleh, tapi orang solehnya diem 1000 bahasa, gak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya udah kena semua itu Pak. Iya. Makanya adanya orang-orang soleh itu tidak menjamin
azab itu akan tertahan kalau ternyata mereka diam 1000 bahasa dari maksiat, ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dalam umat Islam ini akan terjadi khasfun wa maskhun wa qadhfun. Sudah saya sebutkan tadi maknanya. Ya, adanya bumi yang ditenggelamkan, ada sebagian orang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya, ada lagi yang dilempari dengan batu. Kemudian kata sebagian orang, "Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Idza dhaharatil ma'azif wa kathratil qiyan wa syuribatil khumur." Apabila telah tampak alat-alat musik, telah banyak biduanita dan telah diminum arak. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Lalu sekarang musik lihat sendiri, Pak. Biduanita jangan tanya, Pak. Arak Masya Allah, diminum di mana-mana. Makanya tidak aneh ya akhi azakumullah wa iyyakum, musibah demi musibah itu menerpa kita, ya. Tidak ada habis-habisnya. Maka akhi, ya, untuk supaya kita tidak tertimpa musibah, berarti yang harus kita lakukan apa, Pak? Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi gayanya amar ma'ruf nahi mungkar jangan kayak sebagian orang yang cuma sebatas semangat ngancurin doang, Mas. Enggak. Tentunya ya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan apa? Ilmu, dengan etika, dengan akhlak. Ya, bukan sembarangan. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat kecil. Ya, sebagian kecil aja sih, enggak banyak. Ya, kalau kita sebutkan banyak sekali, Pak. Tanda-tanda hari kiamat kecil tuh ada 100 lebih lah. Tapi sengaja dipilih-pilihin, enggak semuanya ya. Sekarang kita masuk tanda hari kiamat besar. Yang pertama apa? Keluarnya Imam Mahdi. Di mana Imam Mahdi disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini bahwa dekatnya keluarnya Imam Mahdi itu ada tanda-tandanya. Di antaranya apa? Sedikitnya orang yang berbuat kebaikan dan banyaknya keburukan. Ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa Imam Mahdi itu akan yamla'ul arda adlan kama yumla zulman, kama tumla zulman. Bahwa Imam Mahdi ini akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, Pak. Sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Berarti sebelum datangnya Imam Mahdi, bumi ini akan dipenuhi oleh apa? Kezaliman, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, terjadinya perpecahan di Saudi Arabia. Sehingga menjadi 3 pasukan. Masing-masing pasukan ini kata Rasulullah dipimpin oleh anak khalifah. Ya, di mana 3 pasukan ini akan berperang di sisi Ka'bah dan nggak ada yang kalah, dan terus berperang. Di saat itulah kata Rasulullah akan datang sebuah pasukan dari arah timur membawa bendera berwarna hitam, tapi bukan ISIS, Mas. Ya, ISIS Khawarij. Ya. Dia akan datang kemudian. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang melihatnya, hendaklah datangi untuk baiat, walaupun dia harus ngerangkak. Itulah Imam Mahdi, kata Rasulullah SAW. Kemudian Imam Mahdi pun akan dibaiat di Ka'bah. Di mana Rasulullah mengatakan, wafaqa ismuhu ismi, wasmu abihi isma abi. Namanya Imam Mahdi itu sama dengan namaku, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Itu Muhammad bin Abdullah. Dalam satu riwayat, walaupun riwayat ini ada kelemahan, ya, bahwa ia berasal dari keturunan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Ya. Nanti itu Imam Mahdi, akhi. Makanya namanya bukan ya Al Askari yang kayak kata orang Syiah. Ya. Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah, itu Imam Mahdi. Ya. Dan
bentuk tubuhnya mirip dengan bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi, kenalilah siapa Imam Mahdi. Di zaman sekarang ini Masya Allah, kemarin tuh Pak, ya di mana tuh, daerah Istiqlal apa, sudah membaiat Imam Mahdi itu baru-baru ini. Ngaku-ngaku Imam Mahdi, ya asalnya dari Jawa. Gimana coba? Ya, Imam Mahdi itu bukan orang Jawa, Mas. Keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di mana ya Imam Mahdi ini akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman Imam Mahdi akan terjadi perang dahsyat akhi antara kaum muslimin melawan Banul Asfar. Banul Asfar itu Eropa. Di mana kata Rasulullah akan terjadi perdamaian dulu antara kaum muslimin dengan apa? Banul Asfar itu. Kemudian mereka orang-orang Eropa membatalkan perjanjian. Lalu mereka mengirimkan pasukan sebanyak 12 bendera. Satu benderanya itu di bawahnya ada 12.000 pasukan. Ya, 70 apa saya lupa namanya, apa jumlahnya. Terjadi perang yang sangat dahsyat antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Eropa tersebut. Kemudian berakhir dengan kemenangan kaum muslimin dan direbutnya kota Konstantinopel untuk yang kedua kali. Itu menunjukkan bahwa Turki nanti ini akan jatuh kepada orang kafir dan dikuasai oleh orang kafir. Sebab Rasulullah menyebutkan bahwa di zaman tersebut ketika perang antara kaum muslimin dengan Banul Asfar, kaum muslimin akan menguasai kembali kota Iskandaria atau disebut dengan Konstantinopel. Padahal Konstantinopel sudah dikuasai oleh Muhammad bin Al-Fatih sampai hari ini, alhamdulillah ya, menjadi negara Islam. Tapi Rasulullah ternyata mengabarkan itu akan dikuasai lagi oleh mereka. Iya. Dan akan terjadi itu insyaallah. Entah kapan kita tidak tahu. Nah, kata Rasulullah, ketika mereka sibuk mengambil ghanimah, terdengarlah suara panggilan, seruan bahwa Dajjal sudah keluar. Akhirnya apa-apa, tadinya mereka sudah ngambil ghanimah dibuang lagi. Masing-masing melarikan diri, menyelamatkan diri. Karena ini Dajjal ini nggak bisa dilawan dengan senjata, Mas. Siapa Dajjal? Dajjal ya sudah muncul di zaman Rasul, Pak. Sahabat yang pernah ketemu Dajjal itu namanya siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Imam Muslim menyebutkan tentang kisah pertemuannya dia. Kata Tamim, aku pernah bersama beberapa temanku dari Arab di Banu Tamim berlayar di lautan. Dan kami pun terombang-ambing dengan ombak selama 3 hari 3 malam, kata beliau. Sampai akhirnya kami pun terdampar di sebuah pulau. Lalu kami bertemu dengan makhluk yang semuanya dipenuhi bulu, sampai-sampai kami nggak tahu mana depan mana belakang. Lalu aku berkata, kata Tamim, man anti, kamu siapa? Makhluk ini berkata, saya Jassasah. Siapa Jassasah? Kata orang ini, hai kaum, cepatlah kalian asri'u ila dir. Pergi kamu ke sebuah rumah ibadah di sana. Di sana ada seseorang yang sangat ingin mengetahui berita kalian. Maka kemudian Tamim dan beberapa orang itu pergilah ke rumah tersebut. Kata Tamim, aku melihat manusia yang belum pernah aku melihat sebesar itu orang. Jadi Dajjal ini badannya gede, Pak. Ya, sampai-sampai Tamim mengatakan belum pernah aku melihat ada orang sebesar itu. Di mana ya tangan dan kakinya itu dirantai. Kemudian Tamim berkata, kamu siapa? Kata orang ini, kabarkan dulu kepadaku kalian siapa. Kata Tamim, kami dari Banu Tamim, kaum dari Arab. Kata orang ini,
Apa yang dilakukan oleh Muhammad dan para sahabatnya? Kata Tamim, ia telah hijrah ke kota Madinah dan menguasai beberapa kabilah di sekitarnya. Kata orang ini, lau annahum ittaba'uh lakana khairal lahum. Jika mereka mengikuti Muhammad, itu lebih baik buat mereka. Yang ngomong Dajjal loh, Pak. Ya. Jika mereka mengikuti Muhammad, itu lebih baik buat mereka. Kemudian orang ini berkata, kabarkan kepadaku tentang Baisan. Tentang apanya? Kata Tamim. Tentang pohon kurmanya, apakah masih berbuah? Masih banyak. Kabarkan kepadaku tentang mata air namanya Zughar. Tentang apanya? Kata Tamim. Tentang airnya, apa masih ada? Masih banyak dan masih digunakan untuk pengairan dan yang lainnya. Kabarkan kepadaku tentang danau Tobariyah atau Tiberias. Ya. Tentang apanya? Kata Tamim. Tentang airnya masih ada tidak? Banyak, kata Tamim. Kata orang ini, nanti pohon kurma yang ada di Baisan tidak akan berbuah lagi. Mata air Zughar akan kering dan danau Tiberias pun akan kering. Di saat itu aku akan keluar. Sesungguhnya aku adalah Dajjal. Maka kemudian Tamim pun pulanglah karena ia mendengar tentang Nabi Muhammad dari Dajjal nih, Pak. Pergilah ia langsung ke kota Madinah. Dia pun masuk Islam. Lalu ia menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang kejadian itu. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, maka anakku, jangan kalian pergi dulu. Kata Rasulullah, haddatsani Tamim, bercerita kepadaku Tamim tentang Dajjal persis dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian. Tapi qadarullah, Tamim berkata, aku lupa di pulau mana, daerah mana aku lupa. Entah di timur atau di barat aku lupa. Berarti Pak, Dajjal sudah ada, Pak. Ya, cuman kalau Bapak cari pakai Google Map juga nggak ketemu. Susah. Jangankan Dajjal satu orang ya. Ya'juj dan Ma'juj yang begitu banyak aja, ya susah nggak ketemu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa sebelum keluarnya Dajjal ada 3 tahun paceklik. Ya. Sebelum keluarnya Dajjal ada 3 tahun paceklik. Tahun yang pertama Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Tahun yang ketiga Allah menahan hujan sama sekali dan di saat itu tidak ada makanan. Tidak ada makanan di saat itu, Pak. Dan makanan kaum mukminin kata Rasulullah adalah tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Jadi di saat itu ya makanan tasbih, takbir, tahmid itu buat orang beriman jadi makanan. Baru kemudian Dajjal datang, akhi. Dalam keadaan enggak ada makanan, susah air, Dajjal datang bawa gunung roti. Dajjal datang bawa apa? Ya, air dan api. Gimana orang enggak terpengaruh coba, Pak? Makanya dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan apa? La taqumus sa'ah hatta yatamanna an-nasud Dajjal. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang nanti akan mengharapkan munculnya Dajjal. Ya, saking susahnya zaman itu, akhi. Makanya fitnah dahsyatnya itu luar biasa. Kenapa? Karena Dajjal itu diberikan kehebatan yang luar biasa, Mas. Dia berjalan secepat angin. Dia bisa menyuruh air hujan turun. Dia bisa menyuruh ya kering kerontang tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Dia bisa menyuruh orang yang mati hidup. Wah, ngeri benar tuh, Pak. Jangankan Dajjal yang beneran nih, Pak. Dajjal yang kecil-kecil aja banyak orang yang tertipu kok. Iya kan? Iya. Iya. Maka dari itulah Rasulullah SAW sangat khawatir dengan fitnah Dajjal ini, Pak. Berat masalahnya, Pak.
Dajjal akan keluar di sebuah desa namanya Yahuda. Di mana? Di Khurasan, tepatnya di Asfahan. Dan Asfahan itu sekarang bagian Iran. Kalau antum lihat peta Iran, itu bagian Asfahan tuh bagian dari Iran. Di situ tuh Dajjal akan keluar. Di mana Dajjal, kata Rasulullah SAW, akan keluar diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi. Dan tahu nggak Pak, di Asfahan sekarang tuh popularitas Yahudi sudah lebih dari 30.000 orang. Iya, makanya popularitas Yahudi yang paling kencang tuh di Asfahan sekarang tuh justru. Dan Danau Tiberias sekarang tuh sudah mulai susut. Iya. Nggak tahu kita bakalan ketemu Dajjal apa enggak ya. Makanya subhanallah ya, kota Islam ngeri ya. Kalau ketemu naudzubillah. Dan pengikut Dajjal itu yang kayak siapa tuh? Yang pertama, pengikut Dajjal itu Pak, Yahudi. Yang kedua, orang-orang Khawarij. Karena Rasulullah SAW mengabarkan tentang orang Khawarij itu. Ya, kata Rasulullah apa? Kullama kharaja qarnun quti'. Orang Khawarij itu akan setiap kali keluar di satu masa akan ditebas. Keluar lagi tebas, keluar lagi tebas. Sampai kata Rasulullah generasi akhirnya keluar bersama Dajjal. Iya. Yang ketiga, perempuan. Wanita jadi pengikut Dajjal. Kenapa kata para ulama wanita jadi kebanyakan pengikut Dajjal? Karena wanita itu kebanyakan ya mereka itu bodoh tentang agama. Dan wanita itu kan sering kali menilai dengan perasaan bukan dengan keilmuan. Makanya Pak fitnahnya berat juga Pak. Kenapa pengikut Dajjal perempuan rata-rata cantik-cantik lagi? Gimana coba? Iya, antum ngelihat perempuan cantik aja udah kalau ya matanya itu sampai pusing kan gitu. Gimana Pak kalau ya pengikut Dajjal ternyata perempuannya cantik-cantik? Wah, puyeng juga Pak. Iya. Di antara pengikut Dajjal siapa? Orang Arab Badui kata para ulama. Kenapa? Karena orang-orang Arab Badui rata-rata bodoh. Ini menunjukkan bahwa yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah orang-orang yang bodoh terhadap agama. Dia akan jadi pengikut Dajjal. Karena apa? Karena Dajjal itu tipuannya luar biasa. Ya. Makanya kan akhwal Islam azakumullah wa iyyakum, Rasulullah mengabarkan akan nanti kata Rasulullah akan ada seorang pemuda mendatangi Dajjal. Lalu pemuda ini berkata, "Hai manusia, jangan kalian tertipu oleh Dajjal ini. Sesungguhnya dia ini pendusta." Akhirnya ditangkap dia, dibawa ke Dajjal. Kemudian Dajjal berkata, "Apakah kamu yakin bahwa aku Tuhanmu?" "Tidak," kata Dajjal. Lalu ia pun digergaji jadi dua, mati. Lalu Dajjal berjalan di antara dua mayat, potong tubuhnya, nempel lagi, hidup lagi. Kemudian Dajjal berkata lagi kepada pemuda, "Sekarang kamu yakin bahwa aku Tuhanmu?" Kata pemuda ini, "Justru aku semakin yakin kamu Dajjal. Karena Rasulullah telah mengabarkan demikian." Rupanya si pemuda ini punya ilmu. Ya, dia tahu tentang hadis Nabi. Maka kemudian Dajjal kata Rasulullah kembali dia ingin membunuhnya, tapi dia tidak bisa. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya, di mana Dajjal hidup di dunia ini 40 hari. Hari pertama sepanjang setahun. Jadi oleh Allah matahari itu ditahan Pak. Satu hari itu setahun. Lalu sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang satu hari yang jarak yang lamanya setahun itu sholatnya gimana ya Rasulullah?"
Apa kata Rasulullah? Tetaplah kalian sholat seperti hari-hari biasa, tapi perkirakan sendiri. Masya Allah, pertanyaan sahabat ini penting sekali nih Pak. Iya. Sahabat ini nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya di satu hari yang panjangnya sama dengan setahun itu, sholatnya gimana ya Rasulullah? Apakah ngikutin matahari waktu itu? Ternyata tidak. Rasulullah mengatakan, tetaplah sholat seperti hari-hari biasa, tapi diperkirakan sendiri aja. Hari kedua panjangnya sebulan. Hari ketiga panjangnya seminggu. Hari keempat panjangnya sama dengan hari-hari biasa. Ikhwata Islam, azakumullah. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari fitnah Dajjal, Mas? Yang harus kita lakukan, yang pertama, akhi, kita harus menuntut ilmu syariat dan mengenal tentang siapa Dajjal, ciri-ciri fisiknya. Kata Rasulullah, Dajjal itu ya, fisiknya itu besar badannya. Ba'id ma baina mankibain, ininya lebar. Rambutnya keribu, syadidul ju'udah. Ya, syadidul ju'udah itu sangat keriting. Ya keribu gitu Pak. Kemudian matanya itu pecak sebelah. Di mana mata kanannya kata Rasulullah nyembul bagaikan anggur. Ya. Dan kepalanya seperti ular. Maksudnya kepala ular, bukan. Kata para ulama, orang-orang Arab memisalkan orang yang kepalanya nggak bisa diem tuh kayak ular. Jadi maksudnya Dajjal tuh kepalanya nggak mau diem gitu, gerak terus. Iya. Maka kalau ada orang yang kepalanya nggak mau diem, gerak lagi gini, ada gini, itu artinya ya, kepalanya kayak ular. Iya. Itu ciri fisik Dajjal, akhi, azakumullah wa iyyakum. Kemudian hafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Udah hafal belum? Belum pada hafal kan? Jangan tidur, Pak. Shh. Udah baca Bismika Allah Mahmutu belum? Belum baca doa tidur, Pak. Ikhwata Islam, masakumullah ya. Ana udah bilang suara ana itu lembut, Pak. Ya, bikin ngantuk. Nggak kayak Ustaz Ahmad Zainuddin. Akhwat Islam, sampai mana tadi? Hafalkan 10 ayat pertama surat Antum sudah ngapalin belum? Belum. Emang antum yakin nggak ketemu Dajjal? Ya harus Pak. Lah kalau antum nggak hafal mau dibacain diambil Qurannya mau Dajjal gimana? Nggak hafal. Hafalkan. Yang ketiga kata Rasulullah, menjauh dari Dajjal. Jangan sekali-kali penasaran pengen lihat jangan. Kayak gimana sih Dajjal? Pengen kita kan terkadang kan suka penasaran gitu kan. Kayak gimana sih Dajjal? Lihat-lihatlah. Oh itu Dajjal gitu kan. Kata Rasulullah SAW, jangan setiap kali kita mendengar Dajjal suatu tempat, lari. Dajjal udah sampai Matapura, lari. Ya. Sejauh-jauhnya. Nah itu ya akhi, azakumullah wa iyakum. Dan kemudian akhi, ketika Dajjal ada itu, kerajaan kaum muslimin adanya di mana? Di Syam. Dengan khalifahnya Imam Mahdi. Maka Dajjal pun kemudian datang mau pasukannya menyerang kaum muslimin di Syam. Maka kaum muslimin pun bersembunyilah di bukit-bukit ketakutan. Ya. Kemudian Dajjal pun pergi ke kota Makkah dan Madinah mengepung dan tidak bisa masuk. Kenapa? Karena setiap lorong-lorong kota Makkah dan Madinah dijaga oleh malaikat-malaikat yang menghunuskan pedangnya. Di saat itu kemudian terdengar suara di kota Damaskus itu, ya,
Ketika kaum muslimin hendak sholat subuh terdengar suara. Ternyata mereka segera menuju suara itu, ternyata Nabi Isa turun. Di mana Nabi Isa turun mengendarai malaikat. Ya, kata Rasulullah ka'annahu kharaja min Dimas, seakan-akan beliau baru keluar dari kamar mandi. Kenapa? Karena Nabi Isa itu rambutnya selalu basah, Mas. Itu ciri fisiknya Nabi Isa itu rambutnya selalu basah walaupun dia nggak mandi. Iya. Dia turun kata Rasulullah inda manarah bayda, di menara putih di kota Damaskus. Kalau antum lihat masjid Jami Damaskus itu menaranya warna putih. Disitulah Nabi Isa akan turun. Kemudian ya, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam, tapi Nabi Isa menolak. Nabi Isa menyuruh Imam Mahdi jadi imam karena menghormati umat Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Isa pun mengumandangkan jihad. Dan Nabi Isa pun diberikan oleh Allah kekuatan luar biasa. Kata Rasulullah, tidaklah ada orang kafir yang mencium bau nafasnya Nabi Isa kecuali akan meninggal dunia. Dan sejauh jauhnya nafas Nabi Isa itu sejauh mata memandang beliau. Dan tidaklah Nabi Isa melihat Dajjal kecuali Dajjal akan mengkerut seperti mengkerutnya garam dalam air. Dan terus Nabi Isa akan mengejar Dajjal. Sampai akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat namanya Babul Lud dengan tombaknya. The end Dajjal. Iya. Mati. Setelah Dajjal mati, semuanya masuk Islam, Pak. Dan di saat itu semua ahli kitab masuk Islam. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada satupun ahli kitab kecuali pasti beriman kepada Nabi Isa sebelum meninggalnya Nabi Isa. Ini ayat, Pak, menunjukkan bahwa nanti ketika Nabi Isa turun, semua ahli kitab pasti masuk Islam. Kenapa? Karena di zaman Nabi Isa tidak diterima jizyah lagi. Nabi Isa hanya memberikan pilihan dua, masuk Islam atau dibunuh. Tidak ada pilihan bayar jizyah, tidak ada di zaman Nabi Isa. Makanya seluruh dunia akan masuk Islam. Maka disitulah Islam kuat. Bahkan terjadi kata Rasulullah SAW keberkahan yang luar biasa. Sampai-sampai satu buah delima bisa dimakan 8 orang. Saking berkahnya itu zaman akhir. Dan kedamaian yang luar biasa kata Rasulullah. Sampai-sampai anak kecil bermain dengan ular enggak masalah. Enggak mematuk. Saking luar biasanya ya akhi, anzakumullah wa iyyakum. Namun di saat itu kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa. Apa kata Allah? Ahriz ibadi ila tur. Hai Isa, bawa hamba-hambaku yang beriman ke bukit Tur. Karena aku akan keluarkan sebuah pasukan yang tak mungkin bisa kalah. Maka Nabi Isa pun membawa kaum mukminin ke bukit Tur. Lalu Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj keluar min kulli hadabin yansilun. Di mana Ya'juj dan Ma'juj itu, Pak, tujuannya hanya untuk membunuh dan menghancurkan sudah. Tidak ada satupun daerah kecuali dihancurkan habis. Maka kemudian Ya'juj dan Ma'juj pun menghancurkan seluruh dunia ini. Sampai ia pun menguasai dunia. Sementara kaum mukminin bersembunyi di bukit Tur. Dan di situ kaum mukminin kelaparan, Pak. Iya. Lalu kemudian Nabi Isa pun berdoa kepada Allah supaya Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah kirimkan penyakit di mana keluar ulat dari tengkuk-tengkuk Ya'juj dan Ma'juj yang membuat mereka mati. Ternyata mati semuanya Ma'juj dan Ma'juj oleh penyakit itu, Pak.
Tapi masalahnya ternyata apa kata Rasulullah? Di bumi ini dipenuhi dengan bangkai Ya'juj. Tidak ada satu jengkal di bumi ini kecuali ada bangkai Ya'juj. Sehingga apa yang terjadi? Musibah lagi. Maka Nabi Isa kembali berdoa, ya Allah. Ya. Kemudian Allah kirimkan apa? Burung-burung yang lehernya itu kata Rasulullah sebesar leher unta. Ya, untuk membawa apa? Bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan sebelum Ya'juj dan Ma'juj keluar itu Imam Mahdi sudah meninggal dan dikuburkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Setelah Ya'juj dan Ma'juj hancur, tak lama kemudian Nabi Isa meninggal dunia dan dikuburkan. Terjadi tanda hari kiamat yang lain. Ya, tanda hari kiamat besar di antaranya apa? Salatu khosafat, yaitu ada 3 bagian bumi yang akan tenggelam ke dalam bumi, di timur, di barat, dan di jazirah Arab kata Rasulullah SAW. Kemudian munculnya binatang melata dari dalam bumi, Pak. Terjadi perselisihan para ulama, binatang melata ini maksudnya apa? Dabah ini. Ya, kebanyakan riwayat menyebutkan itu berbentuk unta, tapi riwayatnya tidak ada yang sahih. Maka tidak ada riwayat yang sahih tentang bagaimana bentuk dabah tersebut. Di mana binatang ini akan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Ya, tidaklah ia bertemu dengan orang mukmin kecuali akan mencap di hidungnya jadi putih. Ya. Di mana binatang ini akan menceritakan bahwasanya orang-orang sebelum kalian dahulu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunnya apa? Dukhon, asap. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Kemudian munculnya api dari Yaman. Yang kemudian api itu akan merembet ke seluruh dunia dan mengumpulkan manusia ke Syam. Lalu Allah izinkan ditiupkan sangkakala, hancurlah seluruh dunia. Dan itu Pak bukan dongeng. Itu semua sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan pasti terjadi. Kalau kita melihat sekarang tanda-tanda hari kiamat kecil sudah terjadi. Yang antum naiki tiap hari itu mobil tuh tanda hari kiamat ternyata. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan nanti akan muncul kendaraan yang punya beberapa pelana. Kata Syekh Albani maksudnya mobil. Mobil ternyata tanda hari kiamat loh, Mas. Iya. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah apa? Dekatnya pasar. Pasar berdekatan, mall tuh Pak. Kalau antum pergi ke Jakarta, mall deket-deketan. Yang namanya mall tuh kan pasar, Pak. Kalau di Banjarmasin katanya mallnya cuma satu, Mas ya. Tadi jalan-jalan sama Ustaz Ahmad Zainuddin. Nah ini satu-satunya mall di Banjarmasin. Ya. Kalau di Jakarta apalagi di Bekasi itu Pak, mall tuh ngerembet. Ada Giant, ada ada ini, Masya Allah. Berdekatan tuh pasar-pasar itu. Ya, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan berdekatan pasar artinya transportasi sangat cepat, sehingga jual beli pun sangat cepat sekali. Ya. Kata Rasulullah di antara tanda hari kiamat lagi apa? Yaitu tersebarnya perdagangan. Sampai-sampai seorang istri membantu suaminya di pasar. Ya. Terjadi munculnya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tanda hari kiamat ya akhul Islam azakumullah wa yakum. Ya, makanya subhanallah kalau itu semua terjadi yang saya sebutkan pun tadi semua akan terjadi. Pasti karena Rasulullah yang mengabarkannya kepada kita ya akhul Islam. Semoga ini semua membuat kita semakin semangat dalam beramal soleh. Iya. Dan kita yakin akan adanya hari kiamat, berarti kita harus bersegera Pak, bersiap-siap dengan banyak takarub dan beramal soleh. Wallahu a'lam. Baik. Kita tanya jawab.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, Dajjal itu individu atau kelompok ya? Individu mas, satu orang. Iya. Kan sudah saya sebutin tadi kalau Dajjal itu sudah ada di zaman siapa? Rasul. Iya. Dimana Dajjal itu sudah saya sebutkan tadi ciri-ciri fisiknya, rambutnya, bahkan di jidatnya ada tulisan kafaro. Dan itu kata Rasulullah hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang Muslim saja. Yang tidak beriman gak bisa baca. Ya, dari satu orang, tapi dia punya pasukan Yahudi ini dan beberapa pengikut-pengikut yang sudah kita sebutkan tadi ya, akan Islam. Apakah dosa pelaku zina akan diampuni oleh Allah? Adakah dosa yang tidak diampuni oleh Allah di dunia ini, Pak? Kecuali syirik apabila seseorang wafat di atasnya. Semua dosa apabila seseorang bertaubat kepada Allah pasti diampuni, termasuk syirik. Iya. Asal kita bertaubat. Makanya kan Allah mengatakan, iya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak." Hai anak Adam, kalaulah dosamu itu memenuhi awang-awang, kemudian kamu minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni dosamu. Pasti. Makanya nggak ada dosa ini Pak yang tidak diampuni oleh Allah. Apabila seseorang bertaubat, semua dosa pasti diampuni oleh Allah Subhanahu. Ya, baik pemakan riba, bahkan orang yang berbuat syirik pun juga ketika ia bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa dia. Ada yang mengatakan tentang sisa umur dunia dari sekarang sampai terjadinya hari kiamat. Ketahuilah akhi, semua riwayat dan hadis yang menyebutkan tentang umur dunia semuanya palsu. Tidak ada yang benar. Bagaimana? Bukankah malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat terjadi? Apa kata Rasulullah? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dua-duanya nggak tahu. Iya. Maka dari itu, ya, semua hadis yang menyebutkan tentang umur dunia palsu kata para ulama. Dari penjelasan mengenai tanda-tanda hari kiamat kecil dan besar, bagaimana sikap kita agar istiqomah dalam meniti sunnah dan tidak terperangkap dari fitnah akhir zaman, Ustadz? Akhi, sikap kita berarti yang pertama menuntut ilmu, jangan lupa. Duduk, mengkaji Al-Quran dan hadis. Penting sekali, akhi. Ya, kenapa? Karena Allah menjamin orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadis nggak bakalan kafir selama-lamanya. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 100, "Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh." Bagaimana kalian akan menjadi kafir, kata Allah, sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada diri kalian ada rasulnya. Lihat di sini Allah menjamin bahwa orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadis tak akan pernah kafir. Tapi ingat Pak, di zaman fitnah seperti ini kita harus ekstra ketat dalam memilih guru. Jangan setiap guru kita ambil ilmunya, tidak bisa. Tidak setiap orang yang bicara agama bisa diambil ilmunya, Pak. Kalau di zaman Imam Ahmad dulu, Pak, setiap orang mau mengambil guru itu mereka perhatiin dulu 2 bulan. Ya. Kata mereka, "Kunna idza aradna an na'khudhal hadits min ahadin jalasna syahrain." Kami kalau mau mengambil sebuah hadis dari seseorang, kami akan duduk dulu memperhatikan orang ini. Dan kami bertanya-tanya ke orang-orang. Sampai-sampai yang ditanya berkata, "Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu?" Penting, Pak.
supaya kita nggak salah dalam menuntut ilmu. Ya, zaman sekarang ini aduh Pak, syubhat merajalela Pak. Ya, makanya kata siapa? Ibnu Umar, dinaka innama huwa damuka walahmuka, agamamu jaga, ia adalah darah dagingmu sendiri. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ambil dari orang yang istiqomah, yang lurus, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang, kata siapa? Ibnu Umar. Ya. Yang ketiga, supaya kita istiqomah, penting kita punya teman-teman yang soleh, Pak. Jangan salah bergaul. Ya, penting kita bergaul dengan orang-orang yang soleh untuk menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, ya akhwal Islam. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Ya. Berilmu itu seperti apa sih Ustadz? Ya, berilmu itu artinya kita menguasai suatu perkara dengan dalil-dalilnya. Itu berilmu. Kalau antum belajar tentang wudu dengan dalil-dalilnya, kemudian antum kuasai, berarti antum sudah berilmu tentang wudu. Tapi kalau antum cuma tahu tata caranya, tapi nggak tahu dalilnya, belum berilmu disebut. Itu namanya baru ngikut-ikutan. Itu namanya taklid. Ya. Disebut berilmu kalau kita sudah tahu dalilnya dan kita sudah menguasainya. Itu berilmu namanya, Pak. Bagaimana seseorang yang berilmu sedikit untuk menjelaskan sesuatu kepada yang belum berilmu? Apakah harus kita mengajak orang yang tidak berilmu tadi ke orang yang berilmu? Atau menjelaskan kepada mereka yang kita tahu saja? Ya, kalau memang kita sudah tahu dan betul-betul menguasai satu permasalahan itu, sebatas itu saja jelaskan kepada dia. Adapun yang kita belum kuasai, belum kita ketahui, maka rujuklah kepada para ahli ilmu. Ya, tidak boleh dia kemudian memaksa-maksakan diri berbicara dalam perkara yang tidak kuasai. Apa benar Ustadz hari Jumat itu terjadinya hari kiamat itu terjadi hari Jumat tanggal 10 Asyura? Waduh. Rasulullah hanya mengabarkan hari kiamat itu hari Jumat dah. Jumat yang mana nggak tahu. Iya, apakah 10 Asyura atau 10 Legi atau 10 Kliwon, nggak paham. Nggak ada keterangannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah hanya mengabarkan bahwa hari kiamat terjadi di hari Jumat. Dah, selesai. Kami sebagai awam wajib menyibukkan diri dengan menuntut ilmu dan berbagai media sudah banyak tersebar seperti video-video kajian di internet. Bagaimanakah kami memilah guru yang bisa kami ambil ilmunya Ustadz? Nah, hati-hati Mas. Yang paling cepat itu adalah dengan cara musyawarah dengan para ahli ilmu yang sudah kita kenal. Dahulu para penuntut ilmu itu kalau ingin pergi ke suatu negeri, mereka bermusyawarah dulu dengan gurunya. Hai guru, aku mau pergi ke Baghdad. Dengan siapa aku duduk? Maka kemudian gurunya memberikan wasiat. Ya. Seperti Imam Al-Hakim memberikan wasiat kepada muridnya yang mau pergi ke Baghdad. Hai anakku, kalau kamu pergi ke Baghdad jangan tergesa-gesa untuk langsung duduk di majlis ta'lim. Perhatikanlah dulu oleh kamu. Iya. Apalagi di internet Mas, di YouTube itu banyak banget kan sabrek-abrek. Maka jangan kita setiap orang yang berbicara agama langsung kita ambil, tidak bisa. Imam Al-Barbari mengatakan apa? Fandur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan hatta tanzura fih. Lihat oleh kamu setiap orang yang berbicara di zamanmu tentang agama. Jangan tergesa-gesa kamu terima atau kamu tolak, jangan. Sampai kamu periksa dulu. Ya, penting itu. Maka coba antum misalnya ya di sini berguru kepada Ustaz Ahmad Zainuddin misalnya. Antum tanya ke beliau, Ustaz, kenal enggak Ustaz ini? Bisa enggak saya ambil ilmunya?
Dengan cara seperti itu insya Allah ya kita musyawarah dengan ahli ilmu ya akhi azakumullah. Jangan kita menganggap wah ini ulama dengan pandangan kita sendiri bahaya. Saya berikan misal. Kalau antum ya bukan ahli jahit, antum menganggap nih jahitan bagus. Tapi orang yang sudah ahli dalam menjahit akan bisa lihat jelek. Kenapa? Dia ahli. 30 tahun di dunia jahit menjahit. Sudah paham betul. Pas dia ngelihat, oh jahitannya jelek. Lah kita yang nggak tahu jahitan, ngelihatnya bagus ya, masya Allah. Ya. Orang yang ahli bangunan, Pak, sebatas dia melihat bangunan aja, jelek ini bangunan. Dia paham. Dia ahli sipil, dia paham betul bangunan. Kita yang nggak paham bangunan, bagus ya, masya Allah. Bagus apaan kata yang ahlinya? Ya begitulah kita. Orang awam ketika ngelihat ada orang yang pintar bahasa Arab, bawa dalil, wah ulama. Iya, dia menilai dengan keawamannya tersebut. Makanya akhi, disitulah penting untuk bertanya kepada ahli ilmu supaya kita kalau kita ingin betul-betul selamat akhi. Ya, enggak sembarangan akhi. Musyawarah dululah dengan para ahli ilmu yang kita sudah yakini keilmuan dia. Sebelum hari kiamat apakah kaum muslimin sudah meninggal dunia semua? Ya. Karena Rasulullah mengabarkan la taqumus sa'a illa ala syiraril khalq. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruknya makhluk. Jadi sebelum hari kiamat tiba, Allah akan kirimkan angin yang lembut yang akan mencabut nyawa setiap muslim. Jadi ketika kaum muslimin sudah mati semua, meninggal semua, baru kemudian tegak hari kiamat. Jadi selama masih ada muslim di muka bumi, nggak bakalan kiamat, Pak. Nggak bakalan kiamat. Tentang ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj itu gimana ya Ustadz ya? Apakah punya kekuatan khusus? Kata Rasulullah, Ya'juj dan Ma'juj itu sigharul a'yun, matanya sipit. Ya. Matanya apa? Sipit. Kemudian wajahnya itu ka'annah majan mutraqah, seperti tameng, seperti apa? Kayak perisai. Wajahnya mirip kayak perisai, Pak. Kayak gimana ya? Pernah ngeliat? Bulat kali ya? Kan tameng itu bulat kan? Ya. Kayak perisai. Wajahnya sipit kayak perisai. Iya. Nah itu ya akhi azakumullah. Ciri wajahnya apa namanya Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan maksudnya orang Cina. Sebagian ulama, tapi ini pendapat sebagian ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bukan. Kenapa? Karena Ya'juj dan Ma'juj ini belum keluar. Sebab Allah mengabarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari segala arah. Sementara sekarang belum keluar. Berarti bukan orang Cina, bukan. Ya, kan sipit, ya, kan nggak harus sama kan. Ya. Kenapa Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ya orang Cina itu, kata beliau, karena Allah mengatakan wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd, dan kami biarkan sebagian mereka ya bercampur dengan yang lain. Berarti gaul, berarti Ya'juj dan Ma'juj akan bercampur dengan manusia yang lain. Iya. Nah zaman sekarang Allahu a'lam yang jelas ya, yang rajih wallahu a'lam pendapat jumhur bahwa Ya'juj dan Ma'juj belum keluar.
Kenapa? Dalam hadis mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj terus membolongi apa? Radem itu ya, bendungan itu yang dibangun oleh siapa? Dzulqarnain itu. Setiap kali mau bolong mereka mengatakan, ayo kita balik lagi besok. Ternyata kuat lagi. Sampai suatu hari kata Rasulullah, mereka ketika telah mulai bolongi dan hari sudah sore, mereka berkata, ayo kita bolongi lagi kita besok insya Allah. Dia mereka mengucapkan insya. Akhirnya ternyata berhasil dibolongi keluar. Berarti berdasarkan hadis itu Ya'juj dan Ma'juj belum keluar, belum. Iya. Dan sebagian ulama mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu dua qabilah. Qabilah Ya'juj dan qabilah Ma'juj. Iya. Dan mereka pasukan yang nggak bisa kalah, Pak. Rasulullah mengatakan mereka pasukan yang tidak mungkin kalah. Sehebat apapun, antum punya kungfu apapun kalah. Ya. Karena kuat sekali mereka itu. Ya'juj dan Ma'juj itu. Apakah saya harus mengikuti larangan orang tua untuk memelihara janggut? Jangan ikuti, Mas. Bilang ke dia, Pak, Bapak nggak bangga saya ngikutin Rasul. Enggak, pokoknya jenggot tuh teroris, berarti Rasul teroris dong. Rasulullah kok berjenggot? Ya, masa saya nggak boleh ngikutin Rasul, Pak? Jelaskan dulu sama orang tua. Bawakan dalilnya nih, Rasulullah berjenggot, para sahabat berjenggot. Iya. Bawakan lagi bukti-bukti ilmiah zaman sekarang. Ternyata jenggot itu Masya Allah manfaatnya besar untuk kesehatan. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Dajjal disebutkan tadi terantai kaki dan tangannya Ustadz. Terus siapa yang ngerantainya ya Ustadz ya? Mas, yang kayak ginian gak usah tanyain, Mas. Sama aja gini, Ustadz, itu Ashabul Kahfi itu kan 7 orang 8-nya anjing. Anjingnya anjing apa ya Ustadz? Kan bingung kita. Imani aja. Dajjal terantai. Siapa yang ngerantai? Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas malaikat jauh lebih kuat dari Dajjal. Semua dengan perintah Allah tentunya. Ya. Yang kita pikirkan tuh gimana selamat dari Dajjal. Jangan mikirin siapa yang ngerantai Dajjal. Alhamdulillah. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.